Halo Mominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di ngomongin Inter bersama saya sendiri. Pinginnya tadi udah bertekad sebelum mulai mau bikin pembukaan yang heboh, tapi setelah ini ntar norak jatuhnya. Oke, langsung aja aku akan lanjut dengan berita update terkini dan juga melanjutkan yang kemarin aku perbincangkan itu soal siapa itu? Lukman. Nah, tapi sebelum itu ini, aku kemarin baru beli barang bagus banget ini. Iya, ini adalah lumbar support. Intinya kalau kawan-kawan duduk ini taruh di antara punggung dan kursi itu enak banget rasanya. Ini ada apa namanya, memory foam kalau kawan-kawan yang pernah nyoba sepatu Skechers, ini kayak gitu. Jadi ketika kalau bantal itu atau apa ya, kapas itu kalau kalian tekan itu kan langsung ngebal. Kalau ini ditekan kembalinya itu bouncing-nya itu agak lambat. Makanya dinamakan memory foam. Jadi dia akan otomatis menyesuaikan dengan bentuk punggung kita, kan ada yang bengkoknya kenceng, ada yang bengkoknya dikit, ada yang lurus, kayaknya nggak ada yang lurus. Nah itulah pokoknya, pokoknya enak, nanti aku kasih linknya di bawah, oke? Langsung saja. Nah, ah, pertama kita akan bahas soal Dumfries. Wih, Dumfries dong guys. Nah, si Dumfries ternyata bukan Barcelona aja yang mengincar. Kemarin tuh kan ada Barcelona yang lucu, dia beli Dumfries tapi katanya masih ngumpulin duit. Bahkan ada Eee, wakil presiden atau apa itu, jabatannya yang akhirnya di-snatch sama salah satu klub Arab, Al Ittihad apa. Pokoknya ternyata si orang ini, aku lupa siapa namanya, dia itu tidak digaji. Gila, nggak digaji itu karena katanya posisi dia itu sebenarnya bukan, ya nggak masuk akal lah, alasannya bukan posisi struktural atau apa gitu, itu ditentukan secara demokratis. Ya apa hubungannya, emang kita presiden kan dipilih secara demokratis juga, emang presiden nggak digaji? Oh kayak presiden negara maksudku kan, aneh. Intinya sekarang Barcelona mendapat tantangan lagi dari 2 klub Premier League, yaitu ada Aston Villa dan Newcastle United. Dalam apa ya, dalam situasi normal ini akan menguntungkan karena kalau banyak yang berminat itu kan harganya akan naik. Tapi dalam hal ini karena sudah ada release clause 25 juta, ya sekitar itu aja 25 juta. Ya tinggal mereka akan diskusi atau gontok-gontokan masalah gaji aja kepada si, Dumfries. Tapi kalau menurutku ya, Dumfries ini kalau ke Barcelona di sana kan udah ada Jules Koundé. Kemungkinan dia ke sana cuma jadi cadangan aja. Aku nggak ngelihat Barcelona akan menjadikan Dumfries itu sebagai pemain utama, nggak kayak di Inter gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, kalau memang si Dumfries-nya mau pindah ya oke ciao, thank you, gitu aja. Bye-bye, terima kasih atas jasa-jasanya. Oke, yang berikutnya adalah nah, jeng jeng, akhirnya ini bagus ini. Connie De Winter. Inter sudah memulai negosiasi dengan Connie De Winter. So, ah, tampaknya Inter juga mulai mulai pikir-pikir apakah Inter akan tetap ngotot mau Leoni atau Connie De Winter. Kalau aku kembali lagi dari awal aku selalu bilang aku lebih lebih sreg dengan Connie De Winter. Kalau Inter mau beli Leoni, ya udah musim depan aja gitu loh. Tentu dengan resiko pemain seperti Leoni kalau musim ini dia masih bertahan di Parma, kemungkinan musim depan itu harganya akan naik lagi, kemungkinan. Tapi belum tentu juga, karena ada beberapa target Inter dulu kayak misalnya si Buongiorno. Kalau sekarang Napoli mau jual itu nggak mungkin mereka bisa jual 40 juta karena ya hampir semusim kan cedera. Kita lihat aja bagaimana nanti. Yang jelas untuk saat ini dengan De Vrij dan Acerbi yang sudah mulai terlihat tanda-tanda penurunan, aku ngelihat kita perlu pemain yang siap pakai, langsung diterjunkan ya, bukan masih dididik lagi gitu, oke? Gimana menurut kawan-kawan? Connie De Winter atau Leoni? Tapi kayaknya kemarin dari komen-komen itu aku lihat memang lebih banyak juga yang sependapat dengan aku bahwa mending Connie De Winter aja. Alright, nah ini kabar gembira. Setelah aku bilang kemarin bahwa Atlanta itu ada 2, dia pingin 50 juta untuk Lukman atau tukar tambah sama Pio Esposito, dan itu Inter yang nambah. Enak aja. Tapi, yang menarik adalah Inter bahwa Pio Esposito tidak akan dijual. Ini beda dengan situasi,
dengan Casadei, ingat nggak? Casadei kan akhirnya dijual ke mana itu ya? Ke Chelsea 20 juta. Yang mana sekarang Casadei bermain di Genoa kah ya? Genoa apa Bologna ya? Pokoknya udah di Serie A. Dan ternyata itu adalah good business buat Inter. Dijual dengan harga cukup mahal 20 juta dan ternyata Casadei nggak terlalu bagus-bagus banget. Siapa tahu nanti balik ke Inter lagi, dilatih Cifu lagi, jadi bagus lagi. Kita lihat aja nanti. Nah, kembali ke Pio Esposito, ternyata ada juga tawaran dari Manchester United, tapi Inter menolak mentah-mentah. Mantap, kita kasih applause. Ini baru bener, jangan pemain apa ya? Kita itu bukan tim papan tengah yang melahirkan pemain bagus, pemain berbakat itu untuk diuangkan, bukan. Inter itu adalah tim yang menguangkan. Bukan apa ya? Kita itu adalah tim yang memberi uang kepada tim-tim papan tengah itu yang memunculkan bintang. Tempat kita itu di sana seharusnya. Tapi kalau kalian ngerti lah, kalau apalagi kalau kalian sudah jadi fans Inter zaman Moratti, kita itu biar klub lain yang melahirkan bintang, kita yang beli, itu harusnya. Tapi khusus untuk Pio Esposito ya jelas lah, aku setuju banget dengan tindakan manajemen bahwa tidak dijual. Bahkan untuk musim ini Inter memang masih belum sepenuhnya percaya bahwa Pio Esposito itu akan menjadi striker utama Inter. Tapi yang bagus dari situasi ini adalah terlihat Pio Esposito bisa menerima bahwa oke, levelku itu memang belum layak untuk menjadi striker utama. Nah, karena Kivu sudah ini, saya mau pakai pemain ini. Pio Esposito juga oke, saya ngerti bahwa saya tidak akan jadi pemain utama, yang penting saya dapat menit bermain yang cukup, oke. Nah, jadi ya kemungkinan kita akan melihat Pio Esposito tetap berseragam Inter di musim depan. Di musim yang akan datang lah ini. Musim inilah kita bilang ya, udah bukan musim depan lagi karena berapa ya? Tinggal 3 minggu lagi kayaknya. Apa 2 minggu lagi. Ya itulah pokoknya. Saat ini Pio Esposito aman, kecuali ada yang mungkin membawa tawaran 70 juta atau 60 juta, ya bakalan diajak ngopi juga sih kayaknya. Oke, lanjut. Lukman, ada berita yang cukup bikin geger, tapi karena berita geger ini kemarin sore kayaknya muncul. Ada Napoli yang berusaha melibas Inter, menyalip Inter untuk mendapatkan Lukman di detik-detik terakhir. Untungnya, nah ini aku langsung bilang aja untungnya ya, karena pasti banyak kawan-kawan yang sudah tahu, jadi ini bukan plot twist lagi. Sebenarnya Napoli itu menawarkan gaji yang lebih besar dari Inter. Itu berapa ya? 20% lebih besar. Inter nawarin gaji 4 juta, Napoli kasih 5 juta. Buat kawan-kawan yang belum tahu, aku baca perkembangan terakhir itu Osimhen itu sudah deal ke Galatasaray, yang artinya Galatasaray sudah hampir tidak mungkin akan membeli Hakan Çalhanoğlu. Itu akan aku bahas lagi di terakhir. Nah, artinya adalah satu, Napoli itu dia akan perlu beli striker yang bagus. Dua, mereka punya duit untuk dipakai beli dan dipakai menggaji striker yang bagus. Dalam hal ini ya sebenarnya Inter sudah ada ketar-ketir ini. Untungnya, nah si Lukman sendiri yang bilang bahwa dia hanya inginkan Inter. Jadi selisih yang 20% itu, Inter nawarin 4 juta, Napoli nawarin 5 juta, Lukman nggak peduli. Wah, mantap nggak tuh? Kalau pemain-pemain kayak gini aku suka. Lukman nggak peduli dengan selisih yang 1 juta itu, dia ingin berseragam Inter. Sekarang ya tinggal bagaimana Inter bisa meyakinkan Atalanta untuk melepas Lukman 40 juta. Karena bagiku 40 juta itu pun sudah tidak murah. Kita lihat saja. Nah, sekarang aku akan bahas soal tadi itu yang Galatasaray udah deal sama Napoli soal Osimhen, berarti mereka nggak akan ngambil Hakan. Yang menariknya kan kemarin sudah sempat aku bahas bahwa Fenerbahce
sangat serius ingin membeli Hakan. Mereka tawaran awalnya atau proposal awalnya itu sudah 20 juta. Beda dengan siapa ya, Gala yang awalnya ada yang bilang 10 juta, ada yang bilang 15 juta, aku nggak tahu mana yang benar. Yang jelas yang benar itu adalah Inter sudah menarik diri dari negosiasi. Nah, Fenerbahce datang dengan tawaran awal 20 juta, Inter masih menahan. Nah, kurang dari seminggu kalau nggak salah lagi 4 hari atau berapa gitu, Inter akan memulai training camp-nya. Di sana dalam kesempatan itu Inter berencana akan berbicara serius dengan Hakan, bagaimana sih maunya kamu. Intinya kurang lebih seperti ini. Kalau kamu memang pingin banget pindah, oke, kami akan berusaha berikan jalan, yaitu ya mungkin Inter mintanya 35 juta, oke lah enggak 35 mungkin 30 atau 25. Ya pokoknya Inter akan berusaha memberi jalan. Tapi kalau kamu mau bertahan, kami sangat mengapresiasi, kami sangat membutuhkan tenagamu, tapi syarat berikutnya adalah gimana caranya kamu harus baikan sama Lautaro gitu. Tentu saja Inter juga akan berbicara dengan Lautaro. Inter nggak akan, wah kamu harus minta maaf sama Lautaro, nggak gitu. Inter berusaha berada di tengah, nggak belain Lautaro, nggak belain Hakan juga. Tapi intinya tetap kalau mau diintegrasikan kembali harus baikan gitu guys. Nah, yang poin menarik berikutnya adalah seperti ini. Kawan-kawan pasti tahu di awal-awal banyak sumber yang menyebutkan bahwa Inter ingin mengubah formasinya dari 3-5-2 menjadi 3-4-2-1. Nah, perkembangan terakhir itu jika Hakan tidak jadi pindah, maka ada kemungkinan bahwa Kivu akan tetap memainkan 3-5-2. Dengan Sucic itu akan diposisikan sebagai salah satu di antara dua center midfielder, itu artinya di depannya Hakan. Tapi, nah ini dia. Jika misalnya si Hakan itu pindah, maka yang dilakukan adalah Inter 95% akan switch ke 3-4-2-1 dan Kivu siap menjadikan Sucic itu sebagai pemain utama mendampingi Barella di posisi double pivot, bukan di posisi gelandang serang. Nah, dari profil ini yang menarik nih, ini dari point of view strategi, profil seorang Sucic ini dianggap saling melengkapi dengan Barella. Sucic adalah tipe gelandang elegan yang memiliki teknik yang bagus, tapi dia kurang dari segi fisik. Nah, kerjaan fisik itu akan diambil oleh Barella yang lari ke sana kemari, itulah pokoknya. Yang pertama melakukan pressing itu akan Barella, Sucic itu akan semacam shadow-nya Barella, menanti ketika sudah karena dipres oleh Barella, pemain musuh melakukan kesalahan, barulah dia yang hajar. Kayak gitu kurang lebih ya in general, bukan selalu akan seperti itu, tapi in general akan seperti itu ininya. Kivu menganggap profil Sucic ini adalah profil yang lebih cocok untuk mendampingi Barella kalau pakai double pivot dibandingkan Fratesi, jelas dibandingkan Mkhitaryan. Pertama ya Mkhitaryan kan sudah terlihat ada tanda-tanda penurunan, dan juga Mkhitaryan sepertinya akan lebih maksimal kalau dia didorong ke depan di posisi 2 gelandang serang yang ada di belakang striker itu. Gitu guys. Nah, kalau kawan-kawan gimana? Kan kawan-kawan sudah lihat bagaimana penampilan Sucic terutama di pertandingan terakhir yang lawan apa ya, kita aku udah lupa kan, cepet banget aku lupa. Ya pokoknya itulah di Club World Cup itu, di mana dia akhirnya diberikan menit bermain yang cukup panjang. Aku ngelihat dia sangat bagus dan sepertinya dia siap menggeser Zielinski, karena Zielinski dengan dia cedera lagi, aku nggak ngelihat dia bisa menembus tim inti Inter, susah. Tapi dia akan tetap jadi pemain penting, tapi tidak akan seperti Mkhitaryan yang dari datang dia sudah langsung masuk ke tim inti. Aku nggak ngelihat Zielinski bisa
Ya tentu saja aku bisa aja salah kan, siapa tahu Zielinski kalau kawan-kawan ingat gimana ketika dia di Napoli ini pemain bagus banget. Bagusnya itu bukan yang sekedar bagus tapi masuk di, mungkin top 3 gelandang Serie A terbaik waktu itu di musim Napoli juara itu ya. Sehingga apa yang kita lihat dari Zielinski di musim lalu itu bukan Zielinski yang sebenarnya. Kawan-kawan harus, memahami itu, eee, kalau dia bisa kembali ke performanya yang benar-benar asli, ke prime-nya Zielinski, iya aku ngelihat dia akan bisa menggeser Mkhitaryan. Tapi aku ngelihat Zielinski kayaknya juga sama kayak Mkhitaryan lebih maksimal kalau ada di posisi gelandang serang. Gitu sih Bro. Oke, itu dulu untuk konten kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih, ciao.